Kota Kuala Tungkal adalah kota letak pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Wilayah kota ini berada di dalam lingkup Kecamatan Tungkal Ilir. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Sebelum abad ke-17 di tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlum, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong, jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor. Kemudian memasuki abad ke-17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja, daerah ini dikuasai atau di bawah pemerintahan Raja Johor. Di mana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah orang Kayo Depati. Setelah lama memerintah Ornak Kayo Depati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh orang Kayo Syah Bandar yang berkedudukan di Lubuk Petai. Setelah orang Kayo Syah Bandar kemudian diganti lagi oleh orang Kayo Aryo Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung, Lubuk Petai, dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar. Daerahnya meliputi Tanjung Rengas sampai ke hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang. Memasuki abad ke-18 atau sekitar tahun-tahun 1841 sampai tahun 1855 Tungkal dikuasai dan di bawah pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu Kesultanan Jambi mengirim seorang pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungkal Ulu. Sekarang kedatangannya disambut baik oleh orang Kayo Aryo Santiko dan Datuk Bandar Dayah. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal maka semakin banyak orang mulai datang. Sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Mereka ini berjumlah 16 orang antara lain, H. Abdul Rashid, Hasan, Sitamin gelar Pak Awang, Pak Jenang, Belacan gelar Kucir, Buaji dan kemudian mereka ini berdatangan lagi dengan jumlah agak lebih besar yaitu 56 orang yang dipimpin oleh Haji Anwari dan iparnya Haji Baharudin. Rombongan 56 orang ini banyak menetap di Bram Hitam kanan dan Bram Hitam kiri. Selanjutnya datang lagi dari suku Bugis, Jawa, suku Donok atau suku Laut yang banyak hidup di pantai laut, dan Cina serta India yang datang untuk berdagang. Pada tahun 1901 Kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada pemerintahan Belanda termasuk tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang kontelleir jenderalnya berkedudukan di Pematang Pau. Sehingga pecahlah perperangan antara masyarakat Tungkal Ulu dan Merlum dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan diri dan hengkang dari wilayah itu. Perperangan itu dipimpin oleh Raden Usman anak dari Badik Uzaman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang. Selanjutnya muncullah pemerintahan Kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh orang Kayo Usman dan Lubuk Petai kemudian membentuk pemerintahan baru. Pada waktu itu dibentuklah oleh H. Muhammad Dahlan orang Kayo yang pertama dalam penyusunan pemerintahan yang baru. Orang Kayo pertama ini pada waktu itu masih diintip dan diserang oleh rombongan dari Jambi. Ia diserang dan ditembak di rumahnya lalu patah. Maka bernamalah pemerintahan itu dengan pemerintahan Pesirah Patah sampai zaman kemerdekaan.